Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya, dan sehat dimanapun Anda berada. Saya Peter Chandra, kembali menjumpai Anda di program Kacamata. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah topik yang saya rasa setiap dari kita pernah mengalaminya, pernah merasakannya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Apa tuh? Cemburu. Cemburu di sini nggak selalu dalam konteks hubungan kita dengan orang lain saja, tetapi cemburu di sini juga bisa berarti rasa iri hati dan juga rasa dengki yang ada dalam hati kita. Betul nggak saudara? Hal ini sering kita rasakan baik secara sadar maupun tidak sadar. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ketika rasa cemburu itu muncul dalam hidup kita? Apa sih yang menyebabkan rasa cemburu itu bisa muncul? Kita simak yuk. Penjelasan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Revi Halim soal rasa cemburu berikut ini. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Selalu berdoa, selalu berjaga, untuk sampai hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, ku mau siap sedia bagimu Raja, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga. Ketika kita cemburu, kita nggak akan sejahtera. Ketika kita terlalu fokus sama berkat orang lain, kita nggak bisa menikmati berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya semua orang itu diberkati. Hanya saja berkat setiap orang berbeda-beda. Contohnya, mungkin memang dia punya uang lebih banyak dari kamu. Tapi mungkin aja kamu lebih sehat. Mungkin aja sebenarnya dia punya penyakit sedangkan kamu tidak punya.
Atau mungkin contoh lain, mungkin aja dia memang punya kemampuan musik yang lebih dari kamu. Tapi mungkin aja kamu sebenarnya punya kemampuan olahraga yang dia nggak punya. Mungkin aja dia memang bisa pergi jalan-jalan atau mungkin punya usaha yang lebih besar dari kamu. Tapi mungkin aja kamu punya keluarga yang lebih rukun. Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Maka itu syukurilah berkat kamu. Nikmati berkat kamu dan jangan malah iri hati atau cemburu sama berkat orang lain. Shalom pemirsa dari You Channel, aku Revi Halim dan hari ini kita akan bahas soal cemburu. Banyak orang yang nggak bisa bahagia dalam hidupnya oleh karena perasaan cemburu. Nah, cemburu yang dimaksud di sini bukan sekedar dalam bidang percintaan doang ya, melainkan di dalam keseluruhan dari kehidupan. Yang dimaksud adalah iri hati. Banyak orang gara-gara iri hati, cemburu, mereka itu nggak bisa menjalani kehidupan mereka dengan kesejahteraan. Mereka itu penuh dengan perasaan pahit di dalam diri mereka. Nah, apa sih yang membuat seseorang itu bisa dikuasai oleh kecemburuan? Biasanya adalah karena kebiasaan membanding-bandingkan. Mungkin kita membandingkan keadaan kita atau mungkin fisik kita dengan fisik atau keadaan orang lain. Contohnya, kita lihat orang lain, kok curang ya, orang itu diciptakan dengan skill musik, skill bernyanyi yang luar biasa, sedangkan aku nggak punya. Kok curang ya, dia udah liburan dalam 5 bulan tuh ke 5 tempat, sedangkan aku belum liburan kemana-mana. Kok curang ya, dia punya uang banyak banget, sedangkan aku hari ini gajinya cuma segini-segini aja. Ketika kita cemburu, kita nggak akan sejahtera. Ketika kita terlalu fokus sama berkat orang lain, kita nggak bisa menikmati berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya semua orang itu diberkati, hanya saja berkat setiap orang berbeda-beda. Contohnya, mungkin memang dia punya uang lebih banyak dari kamu, tapi mungkin aja kamu lebih sehat, mungkin aja sebenarnya dia punya penyakit, sedangkan kamu tidak punya. Atau mungkin contoh lain, mungkin aja dia memang punya kemampuan musik yang lebih dari kamu, tapi mungkin aja kamu sebenarnya punya kemampuan olahraga yang dia nggak punya. Mungkin aja dia memang bisa pergi jalan-jalan atau mungkin punya usaha yang lebih besar dari kamu, tapi mungkin aja kamu punya keluarga yang lebih rukun. Setiap orang punya berkatnya masing-masing, maka itu syukurilah berkat kamu. Nikmati berkat kamu dan jangan malah iri hati atau cemburu sama berkat orang lain. Kita tes sama-sama ya, coba kita tarik nafas bareng-bareng. Masih bisa nafas? Berkat nggak? Berkat. Masih bisa makan hari ini 3 hari sekali? Berkat nggak? Berkat. Punya tempat tinggal? Berkat? Berkat. Kuota internet? Punya? Berkat. Berkat Tuhan sebenarnya melimpah sekali dalam hidup kita. Kita bisa mulai bahagia dalam hidup ini ketika kita mau memulai bersyukur dan bukan cemburu. Teman-teman, lagi pula kalau misalnya kita ya memilih untuk cemburu terus, yang akan terjadi adalah kita nggak bisa jadi berkat buat orang lain, melainkan malah menjadi kutuk. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus 3 ayat 16, di mana dikatakan di mana ada yang namanya iri hati dan juga mementingkan diri sendiri, di situ ada berbagai macam kekacauan dan juga perbuatan jahat. 1 Korintus 13 ayat 4 juga mengatakan kasih itu sabar, murah hati, gak cemburu. Kalau kita mau menyalurkan kasih, kita gak boleh cemburu. Kalau misalnya kita cemburu, kita cuma akan menjadi kutuk buat sesama. Malah akan ada dosa-dosa lain yang kita buat kalau misalnya kita cemburu. Kalau gak percaya kita lihat aja ke dalam Alkitab. Contohnya waktu itu Kain membunuh Habel. Kenapa? Karena Kain dia iri hati atau cemburu sama adiknya itu. Karena persembahan dari Habel disukai Tuhan, sedangkan Kain enggak. Contoh lain, kenapa saudara Yusuf berusaha untuk membunuh Yusuf? Gara-gara mereka iri hati. Kok Yusuf dikasih jaket, sweater yang bagus, papa lebih sayang sama dia, mereka cemburu, jadi berusaha untuk membunuh. Contoh lain lagi, kenapa Saul berusaha untuk membunuh Daud? Gara-gara Daud waktu itu disukai oleh rakyat. Para wanita berteriak atau bernyanyi, Saul mengalahkan beribu musuh, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Saul iri hati, cemburu, jadi berusaha untuk membunuh Daud juga. Contoh lain lagi, satu lagi, Yesus. Kenapa Yesus disalibkan? Gara-gara orang Farisi, ahli Taurat, mereka iri hati sama Tuhan Yesus. Orang-orang lebih suka pengajaran Tuhan Yesus dibandingkan pengajaran mereka. Jadi ketika ada iri hati, ada perasaan cemburu, kemungkinan besar kita akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang gak baik. Mungkin kita jadi gosipin orang lain, mungkin kita hina-hina orang lain. Makanya kan sekarang banyak haters ya di sosial media. Alasannya cemburu itu. Atau mungkin contoh lain, mungkin kita bahkan akan mencuri, berbohong, atau mungkin bahkan membunuh. Jadi
teman-teman ingat, perasaan cemburu adalah sesuatu yang akan mendorong kita melakukan hal-hal yang buruk. Maka itu tinggalkanlah perasaan cemburu ini. Kuncinya gimana? Tentu yang pertama adalah berdoa. Karena kekuatan kita mengalahkan dosa gak terletak pada diri kita sendiri, melainkan terletak di dalam hubungan dengan Tuhan. Doa, minta pertolongan dari Tuhan. Maka Tuhan akan berikanmu kuasa, kekuatan yang selama ini kamu gak punya. Kedua, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan penuh dengan surat cinta Tuhan buat kamu dan juga arahan Tuhan buat kamu. Semakin kamu baca, semakin kamu akan teringat akan apa yang benar dan juga semakin kamu akan tahu apa yang perlu kamu lakukan. Yang ketiga, kamu juga perlu punya komunitas rohani. Karena kalau misalnya kamu punya teman-teman yang kenal Tuhan, mereka juga bisa membangun hidup kamu. Mereka bisa mengingatkan kamu akan hal-hal benar yang seharusnya kamu lakukan. Jadi teman-teman, marilah kita berdoa, baca firman Tuhan, dan juga punya komunitas rohani yang baik sehari-hari. Supaya kita bisa sedikit demi sedikit meninggalkan perasaan cemburu kita. Aku mau kasih sedikit kesaksian dari pengalaman kehidupan aku. Aku itu dulu waktu sekolah juga pernah dikuasai oleh perasaan cemburu ini. Salah satu alasannya adalah karena aku ini tubuhnya nggak terlalu tinggi. Sekitar 163 cm, jadi agak pendek ya. Kalau misalnya dulu teman-teman sekolah aku yang laki-laki, mereka rata-rata ya 170 cm ke atas lah. Jadi aku pendek dibandingkan yang lain. Dan di situ aku jadi insecure, aku jadi cemburu, iri hati. Kok curang ya? Mereka lebih tinggi dari aku, sedangkan aku diciptakan dengan tubuh yang nggak terlalu tinggi. Tapi pada suatu hari, ada salah seorang teman aku namanya Jessica, dia datang ke aku dan dia bilang, "Ref, tahu nggak sih? Aku baru aja ketemu sama teman kita sebut aja namanya Bob ya, biar kita sembunyikan namanya. Jadi aku baru aja ketemu sama si Bob, dan si Bob bilang, katanya dia pengen banget jadi kayak lu." Saya bingung, loh kenapa si Bob pengen jadi seperti saya? Dan Jessica menjelaskan, iya, Bob mengatakan kamu itu punya kualitas A, B, C, D, E, F. Jadi ternyata menarik banget ya. Aku kepengen jadi orang lain, tapi ternyata ada orang lain kepengen jadi aku. Nah di situ aku belajar, seakan-akan Tuhan lagi memberitahu aku, Revi, you are special. Tapi kamu spesial bukan karena kamu lebih dari yang lain, melainkan karena kamu unik, kamu berbeda. Dan begitu pula dengan kamu. Setiap dari kita itu limited edition-nya Tuhan. Kalau nggak percaya kita lihat sidik jari kita. Setiap manusia sidik jarinya berbeda-beda. Kembar pun sidik jarinya beda. Dalam kata lain, kita limited edition. Bayangin kalau misalnya ke sebuah toko sepatu, anggap aja misalnya Nike, dan dia keluarin sebuah sepatu limited edition cuma satu di dunia. Harganya berapa? Pasti mahal banget. Begitu pula dengan kita. Karena kita adalah limited edition Tuhan, harga kita sebenarnya mahal banget. Tuhan gak pernah minta kita untuk jadi Chris Evans, untuk jadi Scarlett Johansson, untuk jadi Lee Min Ho, enggak. Tuhan minta kita untuk jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kamu gak perlu jadi orang lain, but be a better version of yourself. Itu yang Tuhan pengen. Pada Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita ini masterpiece-nya Tuhan. Workmanship-nya Tuhan, ciptaannya Tuhan yang diciptakan dengan sangat luar biasa untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Setiap dari kita itu memiliki fungsi, purpose, tujuan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau misalnya kita terlalu sibuk cemburu dan iri hati sama kehidupan orang lain, kita nggak akan mencapai tujuan luar biasa itu. Maka itu mulai hari ini, marilah kita fokus akan kehidupan kita. Syukuri berkat Tuhan dan tanya ke Tuhan, Tuhan apa yang kau inginkan buat aku lakukan. Ketika kita mau fokus mengembangkan potensi, sumber daya yang Tuhan udah titipkan dalam hidup kita dan kita tidak cemburu sama yang lain, kita akan lihat hidup kita berdampak, jadi berkat buat banyak orang, berkat buat keluarga, teman-teman, bahkan orang yang tidak kita kenal. Kita akan menjadi inspirasi, menjadi saluran keselamatan untuk dunia yang gelap ini. Nah, itu tadi saudara firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Revi Halim tentang rasa cemburu. Kira-kira kenapa sih rasa cemburu itu bisa datang? Kalau kita perhatikan tadi ya, rasa cemburu itu bisa datang ketika kita mencoba membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Ada istilahnya yang mengatakan bahwa rumput tetangga terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri. Jadi rasa cemburu itu datang ketika kita justru membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Waktu masih sekolah, kita ngeliat orang yang sudah kerja, enak ya, mereka udah kerja, punya uang sendiri. Ketika sudah bekerja, dapat penghasilan sekian, mereka membandingkan lagi dengan orang yang berpenghasilan lebih tinggi dari dia. Enak ya, penghasilannya lebih tinggi, dia bisa menabung lebih banyak, mereka bisa makan apa saja yang mereka mau tanpa terbatas oleh budget.
Ketika mereka melihat orang yang sudah menikah, enak ya, udah menikah. Tapi giliran orang yang sudah menikah malah membandingkan diri dengan orang yang masih bujangan, orang yang masih single. Enaknya masih single, begitu terus. Makanya ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, yang ada adalah kita seringkali iri. Karena kita gak merasa bersyukur, tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Nah, itulah problemnya yang muncul ketika rasa cemburu itu datang. Kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Padahal setiap kita diberkati oleh Tuhan, meskipun berkatnya berbeda-beda yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya sama Tuhan, diajarkan di 1 Korintus 13 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan yang terpenting, kasih itu tidak cemburu. Jadi kalau rasa cemburu dan iri hati masih menguasai hati kita tidak akan bisa menyebarkan kasih seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan belum lagi ada dosa yang mengincar kita saat kita dipenuhi oleh rasa cemburu. Saya Peter Chandra pamit. Ingat untuk tetap taat protokol kesehatan karena pandemi masih belum selesai. God bless you. Gave his only son. He's given all his life to cleanse me from my sins. God has won my heart, broke my chains apart. He cast away my shame and made me whole again. He died on Calvary. He paid the price for me. Oh, Jesus, Jesus, your blood was shed for me. Oh, Jesus, Jesus, your cross has set me free. He died on Calvary. He paid the price for me. Oh, Jesus, Jesus, your blood was shed for me. Oh, Jesus, Jesus, your cross has set me free. Set me free. Jesus. You have overcome the grave. Death could not hold you. The end